Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Dias dan Mas Philip sudah bersedia menunggu untuk perbaikan atau revisi yang kedua ini. Jadi alhamdulillah untuk kemarin denahnya tidak ada perubahan. Jadi untuk denahnya masih sama Mbak. Untuk perletakannya baik kamar tidurnya dan juga perletakan kamar mandi dan musola ini masih seperti semula dan seperti yang sudah disetujui, tidak ada perubahan. Jadi mungkin kami akan lebih fokus membahas ke desain eksterior, di mana kemarin memang sempat ada revisi perubahan dan Mbak Dias kemarin sudah mengirim ke kami untuk referensi, dan kurang lebih seperti ini. Referensinya adalah dengan atap depan berbentuk segitiga. Nah, di desain kali ini kita coba aplikasikan atau implementasikan dengan atap yang berbentuk segitiga dan ada kusen yang lumayan besar dan dengan talang yang ada di atas teras, dimana untuk mengampu air hujan. Jadi kenapa ini kita pisah, tidak seperti ya kalau yang ini kan kita lihat dia sambung. Sebetulnya kita juga buat untuk yang atapnya itu sudah nyambung, tetapi sebetulnya ini bisa dikerjakan dan sangat mungkin, tetapi untuk ketelitian dalam hal mengerjakan harus lebih ekstra, karena untuk penyambungan titik ke depan ini harus menggunakan cordak segitiganya, kemudian disambungkan dengan talang atau dak beton yang ada di depan. Tetapi kalau untuk ekonomisnya dan lebih mudah pengerjaannya di lapangan itu lebih mudah dengan ini dipisah. Jadi nanti tukangnya untuk mengerjakannya lebih mudah dan lebih enak, karena ini dia terpisah, dia dicor sendiri untuk dak yang depannya, kemudian tinggal naik untuk dipasang atap. Nah, kemudian selanjutnya untuk fasad-fasad yang lain, untuk aksen-aksen yang lain itu sudah kita sesuaikan. Untuk jendela juga dengan model yang klasik, dan sedikit kita memang tambahkan permainan ornamen di samping jendela. Jadi ini nanti ornamen ini semuanya tinggal beli dan tinggal pasang saja, karena kita pikir kalau seperti ini terlalu polos, terlalu disayangkan dengan konsep rumah yang sebegitu lebar dari depan, jadi agar lebih kelihatan manis. Nah, kemudian untuk yang belakang masih sama, dan selanjutnya adalah alasan kami kenapa atapnya kita bikin, kalau yang ini tuh atapnya pelana atau berbentuk gunungan dengan kemiringan ke depan, sedangkan yang kita desain ini adalah berbentuk limasan. Jadi alasan kami lebih kepada satu, mudah dikerjakan oleh Pak Tukang, dan kemudian lebih ekonomis. Dalam arti lebih ekonomis adalah ketika atapnya full semua limasan ini, bila misalnya menggunakan atap rangka baja ringan, itu dia bisa langsung full dikasih atap limasan, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi untuk temboknya dia berhenti, kemudian langsung dilanjutkan oleh full semuanya rangka baja ringan atau rangka kayu. Berbeda ketika atap gunungan, itu Pak Tukang harus mengerjakan gunungan atau mengerjakan pasangan bata dan juga pasangan, nah kurang lebih seperti ini untuk pasangan bata, dan harus ada strukturnya yang ke atas. Tentu ini selain membutuhkan waktu yang ekstra, juga penambahan biaya yang ekstra, apalagi dengan trap atau berbentuk tiga ya. Jadi nanti otomatis dia gunungannya harus ada tiga, sebenarnya seperti ini. Jadi harus ada 1, 2, 3. Nah, tertentu ini ada 1, 2, 3 gunungan, yang dimana itu sebenarnya cukup memakan waktu untuk prosesnya.
Jadi sementara kita memang bikin dengan atap limasan dengan pertimbangan bangunan Mbak Dias yang selebar ini, yang sangat-sangat lebar ini, karena lebarnya sudah 11,5 meter, itu kalau dibuat dengan atap yang kotak nanti terkesannya kurang luas. Jadi selain untuk estetik, saya kira lebih bagus untuk yang limasan, dan untuk segi biaya juga lebih hemat yang limasan. Kalau misalnya semuanya langsung full atap dan tidak ada pelana yang ngetrap atau naik-naik dan yang satu turun seperti itu, Mbak. Nah, kemudian untuk air hujan masih sama semuanya, yang di belakang juga dialirkan di talang dak ini. Jadi untuk yang masuk ke sini hanya air hujan yang dari atas. Begitu pula untuk yang ada di teras ini, semuanya sudah ada di dak yang teras, kemudian nanti di pipa tanam dialirkan ke bawah. Nah, kurang lebih itu Mbak Dias dan Mas Philip. Untuk konsepnya kita juga tambahkan aksen batu alam, bukan batu alam tetapi granit motif kayu, untuk agar semuanya tidak terkesan putih. Ada satu aksen yang untuk mempercantik atau mempermanis tampilan fasad bangunan. Nah, kami juga sedikit menawarkan, kalau ini kan hanya konsep 3 dimensi saja. Kalau Mbak Dias dan Mas Philip misalnya berkenan untuk pendetailan, nanti bisa kita detailkan. Misalnya kita detailkan untuk misalnya nanti strukturnya seperti apa, kemudian tingginya berapa, pondasinya seperti apa, ada slope-nya, kolom, balok, dan lain-lain, elevasi plafon, desain kusen ukuran pintu, baik itu gambar strukturalnya, gambar arsitekturalnya, meliputi pola lantai, pintu, jendela, dan lain-lain, sampai ke mechanical, electrical, plumbing, misalnya perpipaan, kemudian stop kontak, kelistrikan, titik lampu, dan lain-lain. Kita juga bisa membuat untuk gambar kerja. Jadi gambar kerja itu nanti fungsinya untuk Pak Tukang dalam melaksanakan pekerjaan. Jadi nanti tingginya, lebarnya, dimensinya itu sudah tertuang semua di gambar. Ini kurang lebih itu Mbak Dias dan Mas Philip. Terima kasih banyak sebelumnya. Kurang lebih itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.